Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agus, MPM 2018 1300057. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Dr. IT Supriyadi Saibu, Eskom MT, pada mata kuliah Internet of Things. Jadi tugasnya yaitu mencari jenis-jenis platform IoT, dan saya mengambil judul yaitu Amazon Web Service atau biasa disingkat AWS. Jadi pengantar di sini. Amazon Web Service adalah penyedia layanan cloud yang aman. AWS menawarkan tenaga komputasi, ruang penyimpanan database, dan fungsionalitas lainnya yang membantu banyak bisnis untuk berkembang dan menjalankan aplikasi dengan baik. Menurut Amazon, platform IoT akan membuat jauh lebih mudah bagi para pengembang untuk menghubungkan sensor dari beberapa aplikasi, mulai dari mobil, turbin, hingga bola lampu rumah pintar. Yang berikutnya, cara kerja AWS IoT. AWS IoT menyediakan layanan cloud dan dukungan perangkat yang dapat digunakan untuk implementasi IoT. AWS menyediakan banyak layanan cloud untuk mendukung aplikasi berbasis IoT. Jadi untuk membantu dalam memahami dari mana memulainya, bagian ini menyediakan diagram dan definisi konsep-konsep penting untuk memperkenalkan dunia IoT. Oke, selanjutnya ada dunia IoT. Secara umum, Internet of Things terdiri dari komponen-komponen utama yang ditujukan dalam diagram di bawah. Di sini ada cloud service atau layanan cloud. Layanan cloud adalah layanan penyimpanan dan pemrosesan data berskala besar yang terhubung ke internet. Contohnya termasuk yang pertama itu koneksi IoT dan layanan manajemen, yang kedua layanan komputasi seperti Amazon Electric Compute Cloud dan AWS Lambda, dan yang ketiga layanan basis data seperti Amazon DynamoDB. Ada juga di sini apps atau aplikasi. Aplikasi memberi pengguna akses ke perangkat IoT dan fitur yang disediakan oleh layanan cloud yang terhubung dengan perangkat tersebut. Oke, berikutnya ada di sini IoT the best of the community. Perangkat berkomunikasi dengan layanan cloud dengan menggunakan berbagai teknologi dan protokol, contohnya termasuk seperti Wi-Fi atau internet broadband, data seluler broadband, data seluler pita sempit, komunikasi RF eksklusif. Yang berikutnya IoT device at work adalah jenis perangkat keras yang mengelola antarmuka dan komunikasi. Perangkat biasanya terletak sangat dekat dengan antarmuka dunia nyata yang dimonitor dan dikontrol. Perangkat dapat mencakup sumber daya komputasi dan penyimpanan seperti mikrokontroler, CPU, memori. Contoh lainnya itu termasuk Raspberry Pi, Arduino, sistem antarmuka suara, dan perangkat IoT khusus. Selanjutnya ada IoT device in the home, at home. Komponen yang menghubungkan perangkat ke dunia fisik. Ada 3 bagian. Yang pertama, antarguna pengguna. Antarguna pengguna ini memungkinkan perangkat dan pengguna saling berkomunikasi. Di antarmuka pengguna itu ada 3 jenis juga. Ada 2 jenis. Yang pertama, antarmuka masukan, memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan perangkat. Contohnya seperti keypad dan tombol.
Yang berikutnya itu antarmuka keluaran yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan pengguna. Kalau antarmuka masukan tadi itu pengguna yang berkomunikasi dengan perangkat, maka antarmuka keluaran itu perangkat yang berkomunikasi dengan pengguna. Contohnya seperti lampu indikator, bel alarm. IoT device at home yang berikutnya yaitu sensor. Masukkan komponen yang mengukur dan merasakan sesuatu di dunia luar dengan cara yang dipahami oleh perangkat. Contohnya seperti sensor suhu yang mengubah suhu menjadi tegangan analog. Ada juga sensor kelembapan yang mengubah kelembapan menjadi tegangan analog. Ada konverter analog to digital mengubah tegangan analog menjadi nilai numerik. Ada juga sensor optik atau sensor cahaya, ada kamera. IoT device at home yang ketiga yaitu aktuator. Keluaran komponen yang dapat digunakan perangkat untuk mengontrol suatu di dunia luar. Contohnya seperti motor stepper yang mengubah sinyal listrik menjadi gerakan. Ada juga relay. Selanjutnya yaitu layanan AWS IoT. Amazon Web Service IoT menyediakan layanan yang mendukung perangkat yang berinteraksi dengan dunia dan data yang dilewati antar layanan dan AWS IoT. AWS IoT terdiri dari layanan yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Di sini ada AWS IoT arsitektur. Di sini ada AWS IoT arsitektur. Di arsitekturnya itu ada 3. Yang pertama data service atau layanan data. Yang kedua yaitu control service atau layanan kontrol. Yang ketiga yaitu layanan software atau layanan perangkat lunak. Untuk data service menganalisis data dari perangkat dalam IoT dan mengambil tindakan yang sesuai dengan pengguna layanan IoT tersebut. Di data service ada 3. Yang pertama itu AWS IoT Sideways. AWS IoT Sideways mengumpulkan, menyimpan, dan mengatur, memantau data yang dilewati dari peralatan industri oleh pesan atau API MQTT secara berskala dengan menyediakan perangkat lunak yang berjalan pada gateway. Gateway terhubung dengan aman ke server data dan mengotomatisasikan proses pengumpulan dan pengorganisasian data dan mengirim ke AWS Cloud. Data service yang berikutnya yaitu AWS IoT Event yang mendeteksi dan merespon peristiwa dari sensor dan aplikasi IoT. Pola data yang mengidentifikasi keadaan yang lebih rumit dari yang diperkirakan, seperti mendeteksi pergerakan menggunakan sinyal gerakan untuk mengaktifkan lampu dan kamera keamanan. AWS IoT Event terus memantau data dari berbagai sensor dan aplikasi IoT dan berintegrasi dengan layanan lainnya seperti AWS IoT Core, AWS IoT Sideways, DynamoDB, dan lainnya untuk mengaktifkan deteksi dini. Data service yang ketiga yaitu AWS IoT Analytics.
AWS IoT Analytics memungkinkan untuk menjalankan dan mengoperasikan analitik secara efisien pada volume besar data IoT yang tidak terstruktur. AWS IoT Analytics mengotomatisasikan setiap langkah sulit yang diperlukan untuk menganalisis data dari perangkat IoT. AWS IoT Analytics menyaring, mengubah, dan memperkaya data IoT sebelum menyimpannya di penyimpanan data untuk dianalisis. Perangkat bisa menganalisis data dengan menjalankan permintaan satu kali atau terjadwal menggunakan mesin query SQL. Layanan AWS IoT yang berikutnya yaitu Control Service. Di Control Service itu berfungsi untuk mengelola perangkat dalam dunia IoT. Jadi control device terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu AWS IoT Device Management. Layanan manajemen perangkat AWS IoT membantu melacak, memantau, dan mengelola kebanyakan perangkat yang terhubung. Layanan manajemen perangkat AWS IoT membantu memastikan bahwa perangkat IoT berfungsi dengan baik dan aman setelah digunakan. Layanan ini juga menyediakan tunneling yang aman untuk mengakses perangkat, memantau kesehatan perangkat, dan mendeteksi dan memecahkan masalah dari jarak jauh, serta layanan untuk mengelola perangkat lunak, perangkat dan pembaharuan firmware. Control Service yang kedua yaitu AWS IoT Core adalah layanan cloud yang memungkinkan perangkat yang terhubung untuk berinteraksi secara aman dengan aplikasi cloud dan perangkat lainnya. AWS IoT Core dapat mendukung banyak perangkat dan pesan, dapat memproses dan merutaikan pesan-pesan itu ke titik akhir AWS dan perangkat lainnya. Dengan AWS IoT Core, aplikasi dapat berinteraksi dengan semua perangkat bahkan ketika perangkat tidak terhubung. Control Service yang ketiga yaitu AWS IoT Device Defender, membantu untuk mengamankan perangkat IoT. AWS IoT Device Defender terus mengecek konfigurasi IoT untuk memastikan bahwa perangkat tidak menyimpan dari tingkat keamanan. AWS IoT Device Defender mengirim peringatan ketika mendeteksi celah apapun dalam konfigurasi IoT yang dapat menimbulkan risiko keamanan, seperti sertifikat identifikasi yang dibagikan di beberapa perangkat atau perangkat dengan sertifikasi identifikasi yang dicabut yang mencoba menyambungkan ke AWS IoT Core. Control Service yang keempat yaitu AWS IoT ThingGraph, merupakan layanan yang memungkinkan untuk menghubungkan berbagai perangkat dan layanan web secara visual untuk membuat aplikasi IoT. AWS IoT ThingGraph menyediakan antarmuka drag and drop visual untuk menghubungkan dan mengordinasikan interaksi antar perangkat dan layanan web, sehingga dapat membantu aplikasi IoT secara efisien. Yang berikutnya, device software atau perangkat lunak, menyediakan perangkat lunak untuk mendukung perangkat IoT. Device software itu terbagi menjadi 4. Yang pertama AWS IoT Greengrass. AWS IoT Greengrass memperluas AWS ke perangkat tepi sehingga perangkat dapat bertindak secara lokal pada data yang perangkat hasilkan.
dan menggunakan cloud untuk manajemen analitik dan penyimpanan yang tahan lama. Dengan AWS IoT Greengrass, perangkat yang terhubung dapat menjalankan AWS Lambda dan AWS Docker atau keduanya. Menjalankan prediksi berdasarkan model pembelajaran mesin, penyimpanan data perangkat dalam sinkronisasi, dan berkomunikasi dengan perangkat lain dengan aman, bahkan ketika perangkat tidak terhubung ke internet. Device software yang berikutnya, yang kedua, yaitu FreeRTOS. Adalah open source, sistem operasi waktu nyata untuk mikrokontroler yang memungkinkan untuk memasukkan perangkat kecil berdaya rendah dengan solusi IoT. FreeRTOS mencakup kernel dan kumpulan perangkat lunak yang terus berkembang yang mendukung banyak aplikasi. Sistem FreeRTOS dapat dengan aman menghubungkan perangkat kecil yang berdaya rendah ke AWS IoT Core dan mendukung perangkat TP yang lebih kuat untuk menjalankan AWS IoT Greengrass. Device software yang ketiga yaitu AWS IoT Device Tester. AWS IoT Device Tester untuk FreeRTOS dan AWS IoT Greengrass adalah alat otomatisasi uji untuk mikrokontroler AWS IoT Device Tester. Uji perangkat untuk menentukan apakah akan menjalankan FreeRTOS atau AWS IoT Greengrass dan berintegrasi dengan layanan AWS IoT. Yang keempat, device software yang keempat yaitu AWS IoT Device SDK. AWS IoT Device SDK membantu untuk menghubungkan perangkat secara efisien ke AWS IoT. Perangkat AWS IoT dan mobil SDK mencakup perpustakaan sumber terbuka, panduan pengembangan dengan sampel, dan panduan porting sehingga dapat membangun produk atau inovatif pada platform perangkat keras. Oke, lanjut. Selanjutnya itu layanan AWS IoT Core. AWS IoT Core menyediakan layanan yang menghubungkan perangkat IoT dengan AWS Cloud sehingga layanan dan aplikasi cloud lainnya dapat berinteraksi dengan perangkat yang terhubung ke internet. Di bawah ini ada gambarnya. Message Broker AWS IoT Core menangani komunikasi antar perangkat dan AWS IoT. Komunikasi perangkat diamankan oleh protokol aman yang menggunakan sertifikasi X509. Message Broker mendistribusikan data perangkat ke perangkat yang telah berlangganan dan ke layanan AWS IoT Core lainnya, seperti layanan Device Shadow dan Rule Engine. Layanan Device Shadow mempertahankan status perangkat sehingga aplikasi dapat berkomunikasi dengan perangkat, apakah perangkat online atau tidak. Ketika perangkat sedang offline, layanan Device Shadow mengelola data untuk aplikasi yang terhubung. Saat perangkat terhubung kembali, perangkat akan mensinkronisasikan kondisi dengan bayangan di layanan Device Shadow. Rules Engine menghubungkan data dari Message Broker ke layanan AWS lainnya untuk menyimpan dan memproses tambahan. Misalnya bisa menyisipkan, memperbaharui, atau meminta tabel DynamoDB atau menjalankan fungsi Lambda berdasarkan ekspresi yang ditentukan oleh Rule Engine. AWS IoT Core mengamankan semua komunikasi dan aktivitas dengan menggunakan sertifikat untuk autentikasi dan kebijakan untuk otorisasi.
Selanjutnya ada layanan perpesanan AWS IoT Core. Layanan aktivitas AWS IoT Core menyediakan komunikasi yang aman dengan perangkat IoT dan mengelola pesan yang lewat di antara perangkat dan AWS IoT. Di sini ada tiga. Yang pertama, device gateway, memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi secara aman dan efisien dengan AWS IoT. Yang kedua, message broker, menyediakan mekanisme aman untuk perangkat dan aplikasi AWS IoT untuk mempublikasikan dan menerima pesan satu sama lain. Perangkat dapat mengamankan protokol MQTT secara langsung atau MQTT melalui WebSocket untuk menerbitkan dan berlangganan. Perangkat dapat menggunakan antarmuka HTTP REST untuk menerbitkan. Yang ketiga yaitu rules engine, menyediakan pemrosesan dan integrasi pesan dengan layanan AWS lainnya. Perangkat dapat menggunakan bahasa berbasis SQL untuk memilih data dari muatan pesan, lalu memproses dan mengirim data ke layanan lain seperti Amazon Simple Storage Service, Amazon DynamoDB, dan AWS Lambda. Perangkat juga dapat menggunakan message broker untuk menerbitkan kembali pesan ke pelanggan lain. Yang berikutnya, layanan kontrol AWS IoT Core, menyediakan fitur keamanan, manajemen, dan pendaftaran perangkat. Yang ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, layanan autentifikasi custom. Perangkat dapat menetapkan otorisasi khusus yang memungkinkan perangkat untuk mengelola autentikasi dan strategi otorisasi. Perangkat sendiri menggunakan layanan autentikasi khusus dan fungsi Lambda. Pengotorisasi khusus memungkinkan AWS IoT untuk mengautentikasi perangkat dan mengesahkan operasi menggunakan autentikasi token pembawa dan strategi otorisasi. Pengotorisasi khusus dapat menerapkan berbagai strategi autentikasi, misalnya verifikasi token web JSON atau info panggilan penyedia. Perangkat harus mengembalikan dokumen kebijakan yang digunakan oleh device gateway untuk mengesahkan operasi MQTT. Yang kedua, layanan penyediaan perangkat, memungkinkan untuk menyediakan perangkat menggunakan template yang menjelaskan sumber daya yang diperlukan untuk perangkat, sertifikat dan satu atau beberapa kebijakan. Objek benda adalah entry dalam registry yang berisi atribut yang menggambarkan perangkat. Perangkat menggunakan sertifikat untuk mengautentikasikan dengan AWS IoT. Kebijakan menentukan operasi yang dapat dilakukan perangkat di AWS IoT. Template berisi variabel yang diganti dengan nilai-nilai dalam kamus. Perangkat dapat menggunakan template yang sama untuk menyediakan beberapa perangkat dengan mengirim nilai yang berbeda untuk variabel template dalam kamus. Registry yang ketiga itu registry group. Grup memungkinkan perangkat untuk mengelola beberapa perangkat sekaligus dalam mengelompokkannya ke dalam grup. Grup juga dapat membantu hierarki grup. Setiap tindakan yang perangkat lakukan pada grup induk akan berlaku pada grup anak-anaknya. Tindakan yang sama juga berlaku untuk semua perangkat di grup induk dan semua perangkat di grup anak. Izin yang diberikan kepada grup akan berlaku untuk semua perangkat di grup dan di semua grup turunannya. Yang keempat, layanan pekerjaan, memungkinkan perangkat menentukan serangkaian operasi jarak jauh yang dikirim dan dijalankan
pada satu atau lebih perangkat yang terhubung ke AWS IoT. Misalnya perangkat yang dapat menetapkan pekerjaan yang memerintahkan sekumpulan perangkat untuk mengunduh dan menginstal pembaharuan aplikasi atau firmware, membooting ulang, memutar sertifikat, dan melakukan operasi pemecahan masalah jarak jauh. Untuk membuat pekerjaan perangkat menentukan deskripsi operasi jarak jauh yang akan dilakukan dan daftar target yang harus melakukannya. Target dapat berupa perangkat individual, grup, atau keduanya. Yang kelima yaitu daftar mengatur sumber daya yang terkait dengan setiap perangkat di AWS Cloud. Mendaftarkan perangkat dan mengasosiasikan hingga 3 atribut khusus dengan masing-masing atribut. Perangkat juga dapat mengaitkan sertifikat dan ID klien MQTT dengan setiap perangkat untuk meningkatkan kemampuan mengelola dan memecahkan masalah perangkat. Yang keenam yaitu layanan keamanan dan identitas. Memberikan tanggung jawab bersama untuk keamanan di AWS Cloud. Perangkat harus menjaga kredensial perangkat aman untuk mengirim data dengan aman ke message broker. Message broker dan Rules Engine menggunakan fitur keamanan AWS untuk mengirim data dengan aman ke perangkat atau layanan AWS lainnya. Berikutnya, layanan data AWS IT Core. Layanan data AWS Core membantu memberikan pengalaman aplikasi yang andal bahkan dengan perangkat yang tidak selalu terhubung. Di sini ada dua. Yang pertama, Device Shadow. Dokumen JSON yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi status terkini untuk suatu perangkat. Yang kedua, layanan Device Shadow memberikan representasi terus-menerus dari perangkat di AWS Cloud. Perangkat dapat mempublikasikan informasi status terbaru ke bayangan perangkat dan perangkat dapat menyinkronkan statusnya saat terhubung. Perangkat juga dapat mempublikasikan statusnya saat ini ke bayangan untuk digunakan oleh aplikasi atau perangkat lainnya. Selanjutnya, layanan dukungan AWS IoT Core. Di sini ada satu poin yaitu integrasi Alexa Voice Service atau AVS untuk AWS IoT. Membawa Alexa Voice ke perangkat yang terhubung. AVS untuk AWS IoT mengurangi biaya dan kompleksitas pengintegrasian Alexa. Fitur ini menggunakan AWS IoT untuk mengeluarkan tugas-tugas komputasi dan memori audio yang sensitif dari perangkat ke cloud. Karena pengurangan yang dihasilkan dalam biaya rekayasa tagihan, bahan membuat perangkat dapat membawa Alexa ke perangkat IoT yang terbatas sumber daya dan memungkinkan konsumen untuk berbicara langsung dengan Alexa di bagian rumah, kantor, dan kantor hotel mereka untuk pengalaman sekitar. APS untuk AWS IoT memungkinkan fungsionalitas bawaan Alexa pada MCU seperti kelas ARM Cortex M dan RAM tertanam kurang dari 1 MB. Untuk melakukannya APS melepaskan memori dan menghitung tugas ke perangkat Alexa built-in virtual di cloud. Ini mengurangi biaya hingga 50%. Oke. Sekian dari pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk dosen dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.